Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Aljabar Boolean, yang beranggotakan saya sendiri Suci Nabila, Roisal Hidayat, Rahmatul Dasturi, Syahri Ramadana Kamal, Temurah Tultan, Nurul Fahmi, Ainida Salsabila, Etlali Usfa, dan Nur Masyita. Yang pertama, definisi aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar Boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi aljabar Boolean. Fungsi Boolean itu terdiri dari variabel biner yang menunjukkan fungsi suatu tanda sama dengan dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel biner. Konstantanya 0 dan 1 serta simbol-simbol operasi logik dan tanda kurang. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar semua kombinasi angka-angka biner 0 dan 1 yang diberikan ke variabel biner dan daftar yang memperlihatkan fungsi untuk masing-masing kombinasi biner. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi Boolean. Fungsi XYZ sama dengan XYZ, nyatakan himpunan dalam tabel kebenaran. Jika kita ingin mencari XYZ komplement, maka kita hanya melihat tabel X, Y, dan Z aksen. Maka 0 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0. Jika 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya, hukum-hukum aljabar Boolean. Yang pertama, hukum idempoten. Berlaku hukum apabila A tambah A sama dengan A. A kali A sama dengan A. Yang selanjutnya, hukum dominansi. Berlaku hukum apabila A kali 0 sama dengan 0. A tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, hukum penyerapan. Berlaku hukum apabila A tambah AB sama dengan A. A kali A tambah B sama dengan A. Selanjutnya, hukum De Morgan. Berlaku hukum apabila A tambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. A kali B aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Selanjutnya, hukum asosiatif. Berlaku hukum apabila A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Baik, saya akan melanjutkan hukum-hukum Boolean. Yang pertama, hukum identitas. Hukum yang berlaku apabila A tambah 0 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Selanjutnya, hukum komplement. Hukum yang berlaku apabila A tambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Yang selanjutnya, hukum involusi. Apabila A komplement. Hukum involusi apabila A aksen dikali aksen sama dengan A. Yang selanjutnya, hukum yang berlaku apabila A tambah B sama dengan B tambah A dan A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya, hukum distributif. Hukum yang berlaku apabila A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C dan A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Yang selanjutnya, hukum 0 atau 1. Yang selanjutnya, hukum 0 atau 1. Hukum yang berlaku apabila 0 aksen sama dengan 1 dan 1 aksen sama dengan 0. Komplement fungsi. Cara pertama menggunakan hukum De Morgan.
hukum De Morgan untuk dua peubah X1 dan X2. X1 tambah X2 aksen sama dengan X1 aksen kali X2 aksen. Yang kedua, X1 kali X2 aksen sama dengan X1 aksen tambah X2 aksen. Dual dari yang pertama. Contoh, misalkan fungsi X, Y, Z sama dengan X kali Y aksen kali Z aksen tambah Y kali Z. Maka F aksen X, Y, Z sama dengan Y kali Y aksen kali Z tambah Y, Z aksen sama dengan X aksen Y aksen kali Z tambah Y, Z aksen. X aksen tambah Y aksen kali Z kali Y, Z aksen. Dan terakhir, X aksen tambah Y tambah Z kali Y aksen tambah Z aksen. Baik, saya akan melanjutkan contoh buktikan I. A tambah A aksen B sama dengan A tambah B, dan 2I A kuat kurung A aksen tambah B sama dengan AB. Penyelesaiannya seperti ini. I A tambah A aksen B sama dengan A tambah B tambah A aksen B yang disebut dengan penyerapan sama dengan A tambah buka kurung AB tambah A aksen B tutup kurung yang disebut dengan asosiatif sama dengan A tambah buka kurung A tambah A aksen tutup kurung B yang disebut dengan distributif sama dengan A tambah 1 kali B yang disebut dengan komplemen. Untuk kanonik, jika X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali dengan X tambah Y aksen tambah Z dikali dengan X tambah Y aksen tambah Z aksen dan dikalikan X aksen tambah Y tambah Z aksen dan dikalikan lagi X aksen tambah Y aksen tambah Z. Jika pos setiap suku drum disebut max drum, maka jika X tambah Y tambah Z maka lambangnya M0. Jika suku X tambah Y tambah Z aksen maka lambangnya M1. Dan jika X tambah Y tambah Z maka lambangnya M2. Jika X tambah Y aksen tambah Z aksen maka lambangnya ialah M3 dan seterusnya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang SOP. Jika X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z tambah X Y aksen Z tambah X Y Z, maka SOP setiap suku term disebut midterm. Midterm adalah penjumlahan dari hasil kali. Maka jika suku X aksen Y aksen maka lambangnya M0. Jika X aksen Y maka lambangnya M1. Jika X Y aksen maka lambangnya M2. Jika X